orang-orang sekalian, kita lanjut lagi di diskusi dengan tema yang baru nih. Ini tema favorit saya, dua tema besar yang berkelindan dalam satu praktek yang kita lihat di depan mata, atau mungkin juga sudah menyusup ke kantong atau daftar hak Anda yang Anda mungkin nggak sadar. Untuk diskusi itu, sebelah kiri saya, salah ya? Bener ya, sebelah kanan Anda nih ada teman sahabat saya yang kalau ngobrol sama dia selalu menguliti. Saya akan berbagi pengalaman saya dikuliti sama dia kepada Anda. Ini namanya Adnike Sigiro. Adnike ini sekarang dia direktur Yayasan Jurnal Perempuan, satu lembaga riset untuk isu-isu perempuan atau feminisme, rutin mengeluarkan, menerbitkan jurnal perempuan. Meskipun Anda laki-laki, Anda tetap boleh membaca, membeli, bahkan bagus, lebih bagus laki-laki yang baca biar paham soal perempuan. Tapi kita diskusi sama Adnike hari ini tidak akan diskusi soal perempuan, soal tema nanti yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Di sebelah kanan saya, Erwin, namanya susah. Natosmal. Hah? Natosmal. Natosmal. Saya nggak pernah, jarang. 3 tahun terakhir gue nggak pernah sebut nama lu yang panjang itu. Erwin aja. Erwin ini legal scientist, peneliti hukum. Banyak temuan-temuannya dia. Tapi dia juga aktif di beberapa advokasi kebijakan di Mahkamah Agung, di dunia peradilan dan lain-lain. Kalau Adnike ini social scientist, peneliti ilmu sosial, meskipun dia di jurnal perempuan, tapi Adnike ini punya passion, ketertarikan yang sangat dalam, studinya bertahun-tahun di soal ilmu kesejahteraan sosial. Nah, dengan 2 narasumber yang sengaja diundang, padahal mereka lagi KKN di Antariksa luar, itu datang ke sini karena saya mau diskusi soal hak jaminan sosial. Apa itu hak jaminan sosial? Nanti Adnike akan jelasin. Yang belakangan ini, atau sebenarnya sudah lama, banyak dikorupsi oleh sejumlah institusi negara maupun swasta. Nanti kawan kita yang Erwin ini yang akan menjelaskan. Kata kuncinya mungkin kalau Anda bingung, korupsi bansos yang sampai menangkap, KPK bisa nangkap Menteri Sosial. Kira-kira itu pengantarnya. Kenapa ini penting dibahas? Karena menurut saya ini bukan cuma duit negara atau duit publik, tapi sebetulnya duit negara, duit publik yang peruntukannya untuk orang susah, untuk orang miskin, untuk orang yang rentan secara ekonomi, secara sosial atau identitasnya. Atau lagi orang-orang yang rentan karena situasinya hari ini, misalnya manula. Nah, negara harusnya berpihak kepada orang-orang tersebut. Tetapi ada kumpulan-kumpulan biadab yang berlagak pinter, berkuasa, dan dia ngambil keuntungan di situ. Anda mau namakan mereka apa? Silakan Anda tulis di komentar apa yang Anda sebut. Tapi untuk lebih detailnya kita akan diskusi dulu. Saya mau mulai dari Adnike dulu. Jadi apa itu hak atas jaminan sosial, atau jaminan sosial itu apa sih, Kak? Terima kasih Haris. Kalau Haris yang undang kita harus datang. Iya, ini kayak dialog di pasca berita jam 9 ya. Iya, jadi pertama saya mau menjelaskan sedikit gitu ya, ada perbedaan antara jaminan sosial dengan bantuan sosial. Kalau kasus yang baru terjadi ini itu adalah kasus terhadap bantuan sosial. Bantuan sosial sendiri adalah bagian dari jaminan sosial. Kalau jaminan sosial itu sebetulnya satu konsep dan kebijakan yang muncul di negara-negara maju yang menggunakan konsep negara kesejahteraan. Okay. Di mana hidup seseorang, dalam hal ini seorang warga negara, itu dijamin dari lahir sampai dia mati. Orang itu kan dalam hidup menjalani berbagai fase kehidupan ya. Lahir, kemudian dia kalau usia anak-anak dia bersekolah, dewasa, kemudian dia bekerja, kemudian dia pensiun, sampai dia meninggal. Nah, jaminan sosial itu adalah
kebijakan yang memastikan dalam siklus hidup manusia itu terlindungi ketika dia menghadapi situasi di mana dia tidak mampu bekerja. Dan itu tanggung jawabnya negara? Tanggung jawab negara. Oke. Jadi misalnya ketika seorang pekerja nih, ketika dia bekerja kemudian dia di PHK atau mengalami kehilangan pekerjaan, selama dia tidak bekerja ada jaminan sosial. Misalnya dia mendapat tunjangan penghasilan. Dengan biasanya upah minimum ya diberikan. Supaya dia bisa bertahan supaya dia hidup sampai dia menemukan pekerjaan yang baru. Ya. Tapi kalau dia nggak nyari kerja? Nah, di negara yang punya skema semacam ini, maka akan seseorang itu akan dibantu. Maka ada kalau untuk kita lihat mencari pekerjaan. Ya, untuk mencari pekerjaan. Maka kalau di negara-negara misalnya seperti di Inggris gitu, ini kan tradisi Inggris juga kuat dengan jaminan sosial, akan ada tuh kantor-kantor di kota-kota yang menjadi tempat job center gitu. Job center dia akan membantu orang untuk mendapat pekerjaan. Misalnya dia mendaftar lowongan-lowongan yang ada. Lalu dia merekomendasikan kepada seseorang yang mengalami PHK atau menganggur untuk melihat nih kesempatan kerjanya ada di mana saja gitu. Kalau orang tersebut keahliannya adalah peneliti udara di planet lain. Ya. Nggak bercanda. Itu mungkin Elon Musk ya. Dia harus mendaftar ke sana. Jadi gitu ya. Lalu atau ketika dia di usia kerja dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia menjadi seorang disabilitas secara permanen. Dia nggak bisa lagi bekerja gitu. Maka dia juga akan mendapat jaminan sosial berupa upah minimum. Bahkan kalau untuk disabilitas nanti ada skema lain ya, misalnya pendampingan apabila dia harus fisioterapi, mengurus rumah dan lain sebagainya. Jadi soal kapasitasnya karena perubahan situasi yang dia alami sampai kemapanan keberlanjutan dia bisa bertahan hidup ya. Betul, sampai dia pensiun, maka ketika dia usia pensiun, dia mendapatkan juga jaminan pensiun. Gue pengen menegaskan lagi. Jadi ini semua sebetulnya tanggung jawabnya pemerintah ya? Ya, negara ya. Yang diwakili oleh pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menyiapkan. Jadi harus punya kebijakan yang dampaknya menjawab situasi daya tahan hidupnya warganya gitu. Iya, warga negara dari lahir sampai meninggal. Gitu ya. Bayangin tuh, ideal banget kan kita dilindungi. Menurut lu nih sebentar aja nih kita nyela dikit nih ya. Menyelak bukan menyela. Menurut lu orang-orang yang suka daftar mau jadi bupati, ini kan ada 500 lebih bupati, calon wali kota. Ngerti nggak sih mesti begitu-begitu? Kalau melihat tradisi politik kita, kelihatannya orang ingin menjadi pejabat publik di Indonesia itu kan bukan untuk menciptakan satu cita-cita kesejahteraan gitu ya bagi publik, tapi dia ingin mendapat keuntungan pribadi. Karena dengan jabatan dia mendapat insentif, mendapatkan power. Ingin memperluas warung-warung martabak barangkali. Bisa jadi kan? Dia jadi wali kota supaya bisa bikin gerai martabak di banyak tempat. Ya kelihatannya sih bisa kan begitu. Tradisinya masih begitu ya. Jadi jabatan itu bukan dilihat sebagai cara dia mewujudkan cita-cita publik, tapi mewujudkan cita-cita pribadi gitu. Iya. Membuat ramuan masakannya laku ya. Oke. Jadi jaminan sosial itu sebetulnya hak yang harus diberikan kepada warga sejak dia lahir bahkan. Sejak dia lahir sampai dia mati. Tapi itu artinya bukan warga, gue mau males-malesan aja. Oh ya enggak. Tapi ketika dia mau, negara harus menjawab. Jadi artinya dua sisi ini saling merespon. Iya. Karena kan dana yang untuk uang yang untuk mendanai jaminan sosial ini kan dibayarkan oleh warga negara juga. Bentuk khasnya biasanya apa? Biaya kesehatan, pekerjaan, perumahan, apa aja kira-kira bentuk konkretnya itu apa aja tuh? Kalau yang paling sederhana dan umum sekarang dalam bentuk uang. Sabar ya, bentar dia dulu ngobrol. dalam bentuk uang. Iya. Karena dengan bentuk uang itu maka si warga negara, si individu, dia bisa memilih bentuk benda yang dia mau gitu. Nah, tradisi memberikan dalam bentuk benda, misalnya rumah. Dalam bentuk fasilitas itu dulu banyak, tapi makin kesini makin menggunakan uang dalam bentuk jaminan uang.
itu ada 2 prinsip di situ. Yang pertama, satu prinsip penghargaan terhadap option. Orang tuh boleh memilih gitu. Dia nggak boleh ditentukan, misalnya kalau rumah harus yang kayak begini. Iya, mungkin satu rumah butuh susu 2 kaleng, rumah yang lain butuh kacang hijau 5 mangkok. Ya, jadi kira-kira dikasih duitnya aja. Iya, jadi dia memilih ya. Tetapi itu juga menurut saya bentuk yang paling sederhana lah ya. Kalau kita ngasih uang kan pemerintah atau negara lebih mudah mengukurnya daripada ngasih barang. Artinya dia mesti pikirin siapa yang bangun rumahnya, siapa yang menjadi petugasnya gitu. Jadi negara nggak bisa bilang pokoknya lu gue bantu nih, gue kasih duit 2 juta per bulan, terserah lu. Mau beli cendol atau lu mau nonton cendol mana cendol, itu terserah lu gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Oke. Apakah ada pakem yang sangat detail bahwa harus uang aja atau harus barang aja? Tidak ada, itu semua tergantung kondisi dari masyarakatnya. Kalau di dalam masyarakat, berarti tergantung situasi di komunitas sebuah. Harus ada pembacaan ya. Kalau kita membuat satu bentuk jaminan sosial, maka dibaca sebetulnya misalnya demografi masyarakatnya seperti apa, terus kondisi kulturalnya seperti apa. Nanti itu akan termasuk juga birokrasinya. Nah itu nanti kalau kita terus bicara tantangan, tadi demografi atau tantangan, misalnya di Indonesia ini banyak pulau-pulau kecil. Ya, geografis kalau itu. Kalau demografi misalnya banyakan usia lansia atau banyakan usia produktif. Nah, kalau tergantung dari misalnya kan ini distribusinya kan, makanya ada pemerintahan itu dalam rangka untuk memastikan pelayanan pemberian itu berjalan kan. Iya. Nah kalau misalnya ada ongkos, boleh nggak tuh dipotong? Sampai sejauh mana dia boleh dipotong dan resmi, sah, karena ada ongkos ini. Kan sekarang kan suka ada pemotongan. Seharusnya nggak boleh ada ongkos, karena kita kan punya civil servants ya, pegawai negeri atau yang mereka memang digaji. Iya, dia sudah dibayar oleh negara, tugasnya melayani masyarakat. Disediakan alatnya. Betul, digaji. Dana ini memang harusnya dana jaminan sosial memang untuk diberikan kepada berarti masyarakat. Buat PNS yang lagi nonton ini nih, yang mungkin nontonnya lagi di jam kerja, itu kalau mereka bilang enak aja lo gue disuruh-suruh begitu, ya lebih baik lo nggak usah jadi PNS ya. Iya. Begitu ya? Iya, mending jadi pengusaha cendol. Iya, boleh. Tinggal nonton caranya bagaimana jadi pengusaha cendol, nonton channel cendol mana cendol. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya sama Erwin nih. Ini jadi tanggung jawabnya negara. Mesti dikasih ke warganya. Negara menunjuk pemerintah. Pemerintah membuat sistem, membuat aturan, punya pelayan-pelayannya. Jadi pejabat-pejabat itu di PNS itu bukan pejabat, sebenarnya mereka pelayan kan. Kalau kata Bung Hatta, pelayan mereka kan. Nah, tetapi banyak duit-duit untuk bangun rumah buat masyarakat, pengadaan tanahnya dikorupsi, harganya dinaikin. Atau misalnya dana-dana pengobatan, kesehatan, dikorupsi. Itu banyak ya kasus-kasus kayak begitu ya? Iya. Gue belakang nggak tahu aja nih. Iya, ini ya. Jadi kalau kita lihat pola korupsi di Indonesia, misalnya trennya itu, kalau data KPK 2019 ya, itu pengadaan barang dan jasa. Jadi 80% kasus-kasus yang banyak ini pengadaan barang dan jasa. Nah ini menjadi menarik kalau kita lihat dengan kebijakan tentang bansos sekarang ya. Kenapa pilihannya harus pengadaannya ke orang tertentu misalnya, pengadaan tertentu. Dan kalau kita lihat dalam dalam kebijakan ini itu pun tidak lewat mekanisme penguasaan publik dalam artian tender, tapi dalam konteks sekarang bahkan penunjukan langsung itu saja sih bermasalah meskipun ada argumentasinya dalam kondisi ini. Yang problem adalah ketika di mana kita paham bahwa pengadaan barang dan jasa itu sangat rentan koruptif, ada penunjukan langsung dan itu kemudian dalam prakteknya ada temuan korupsi. Bahkan misalnya KPK mengatakan bahwa ada 16,4 juta data fiktif korupsi. Itu menjadi problem sendiri. Nah, data untuk bansos tadi itu dalam pembacaan dari yang saya kutip, KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK, tapi ada dalam DTKS. DTKS ini data terpadu kesejahteraan sosial itu.
yang diduga itu juga bagian yang dikorupsi dalam kalau kita lihat spesifik dalam kasus korupsi Kemensos sekarang ini gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau ada hukum itu istilahnya mens rea lah gitu. Niat jahatnya. Ini adalah yang paling jahat kalau kita lihat korupsi kan, ini paling tingginya di sana itu. Nah, kalau cendolnya itu, ini cendolnya pekat banget deh cendolnya. Iya. Makanya orang kemarin diskusinya tentang ini hukuman mati atau tidak misalnya. Karena kalau kita lihat undang-undang korupsi, misal pasal 2 ayat 2 misalnya, korupsi di masa penjara itu ancamannya mati. Meskipun saya paham lah, saya, Mbak Nike, Haris ini kemudian kita tidak sepakat hukuman mati. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jika ada penyalahgunaan uang negara di masa bencana ini, itu kalau di pakai istilah surga dan neraka itu neraka lah kira-kira. Iya. Kira-kira dinding paling dalam dari neraka. Gitu. Ya. Oke, sekarang gini. Jadi celah untuk mengkorupsi dana bantuan sosial atau dana jaminan sosial itu pertama nih lapisan-lapisannya mana aja tuh? Di mana aja celah-celahnya tuh? Data. Sekarang lagi rame nih, Menteri Kesehatan sendiri nggak percaya dengan data Kementerian Kesehatan. Iya, isunya di data sih. Paling kan orang Kementerian Kesehatan akan bilang begini, ya gua kan ngurusin kesehatan bukan ngurusin data. Ya. Isunya data, kita tidak punya data. Meskipun sebenarnya ada sih, saya tapi tidak tahu kenapa pemerintah mempunyai data yang berbeda, yang sebagaimana temuan KPK. Jadi nanti bisa tuh ya, salah. Jadi dia asumsikan kan kita udah kasih ke 5 juta orang di sini, di data nggak ada. Nah, itu nanti jadi excuse atau jadi dasar pemaaf. Itulah yang kemudian kalau kita lihat dalam kebijakan itu kebijakan yang lebih luas, misalnya kawan-kawan menyangka itu sebuah kebijakan. Ini bukan kebijakan bansos, ini kebijakan port barrel. Port barrel ini istilahnya gentong babi. Jadi para politikus menggunakan uang negara untuk mendapatkan sesuatu, yaitu power atau kepercayaan publik gitu. Ngambil keuntungan dari duit-duit itu. Betul, itu kebijakan. Jadi para politisi ini masuk di belakang kebijakan publik untuk jaminan sosial atau bantuan sosial. Iya. Tapi sebetulnya mereka ngambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Betul. Jadi catatannya ini buat orang-orang yang lagi nonton. Sebetulnya kalau ada situasi-situasi yang kemudian Anda atau kita semua warga yang berkepentingan dengan situasi tersebut untuk ditolong, dibantu, diwakili oleh negara, lalu negara bikin kebijakan, sebenarnya kita harus kritis, harus lihat, harus memperkaya informasi, apakah kebijakan itu ujungnya berguna buat kita, atau sebetulnya memberikan celah buat si para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan ngambil keuntungan. Dalam isu kebijakan itu sebenarnya masih debatable. Para akademisi mengatakan bahwa ya sah-sah saja kan, karena mereka megang megang kekuasaan sebenarnya kebijakan. Meskipun kita lihat secara etik tidak pas misalnya. Sebenarnya mereka menggunakan uang untuk kepentingan misalnya memperkuat basis pemilih mereka, untuk kepentingan power mereka. Nah, pertanyaannya dalam konteks Indonesia kan tidak begitu. Ini menggunakan logika port barrel, tapi dikorupsi lagi. Nah, itu yang menjadi... Port barrel tadi tong babi tadi. Tong babi itu saja sudah... Ini kita jadi kayak ngefitnah babi ini. Istilahnya begitu. Oh, istilahnya begitu. Saya cuma mengutip istilah yang berkembang di di asosiasi babi nanti bisa laporin kita ke polisi menggunakan undang-undang ITE. Oke. Ya, jangan ganggu saya. Oh iya, siap. Nah, nanti kamu bikin acara YouTube sendiri aja. Jadi saya udah kebabi jadi. Sorry. Jadi itu sih. Tapi problemnya Indonesia begitu. Tidak seperti yang jadi di praktek banyak negara. Negara kan cuma tujuannya per barrel, misalnya menggunakan anggaran negara untuk memperkuat basis-basis kekuasaan pemilihnya. Nah, Indonesia tidak hanya itu, tapi dikorupsi lagi. Nah, bahkan yang... Soalnya begini, Win. Soalnya gue potong, tapi agak gregetan juga. Bukan gregetan sama lo, tapi sama pipi lo. Begini, ini jahat betul gitu, ngambil duit untuk jaminan sosial itu kan sebenarnya oke lah, itu buat kelas menengah juga dapat. Tapi kan juga dengan populasi Indonesia yang
gara-gara pandemi ada 27 orang miskin, nambah sampai sebegitu angkanya. 27 juta. 27 juta angka kemiskinan gara-gara pandemi. Yang sebetulnya negara harusnya memobilisasi. Kalau dari sisi pidato, pernyataan sejumlah pejabat tinggi negara, arahnya ke sana. Tapi di lapangan kan nggak juga seperti itu. Tetapi di tengah-tengah dari statement kebijakan sampai di lapangan ternyata banyak pemain-pemainnya gitu. Yang gue mau bilang tuh begini, ini kok jahat betul, oke lah. Ternyata mereka lebih memilih bagaimana nyari uang untuk membiayai kepentingannya atau kelompoknya. Tetapi juga kita ini perlu tahu kan, kira-kira tuh di bagian mana saja. Bahkan sampai mau pesen tas aja untuk yang bansos dinaikkan harganya sampai berapa? 10.000 kayak begitu. Nah, kita maksudnya dari diskusi ini bisa nggak kita kasih tahu ke teman-teman ini yang nonton, sebenarnya kita perlu kritis juga barang yang kita dapat. Tadi Adnika bilang, ini memang dikasih susu, tapi dihargain berapa nih susu? Ya kan, dapat beras 5 kilo misalnya, ini dihargai berapa nih beras? Dan siapa yang ngambil keuntungan? Boleh kan dalam Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa dan aturan-aturan di bawahnya, ngambil keuntungan boleh kan? Buat si pedagang-pedagang itu. Ngambil boleh pedagang itu ya, tetapi ada batasnya kan? Saya tidak tahu persisnya, tetapi setidaknya yang penting begini, sebenarnya kalau kita lihat isu korupsi bansos ini kan awalnya dari laporan masyarakat, ketika masyarakat melihat bahwa kalau anggarannya sekitar 300, tapi kemudian yang mereka dapatkan nilai barangnya kualitasnya kualitas yang paling jelek sekali. Nah, itu pertanyaan, kok ada gap antara fakta di lapangan dengan apa yang dikatakan pemerintah. Nah, tentu harus ditelusuri. Nah, itulah kemudian KPK mentelusuri. Bahkan yang ditemukan bahwa ya tadi saya mengejutkan bahwa problemnya tadi di data tadi ada 16,7 juta data fiktif misalnya, kemudian dan itu kemudian mengarah kepada politisi tertentu misalnya. Itu yang menjadi menarik misalnya. Nah, memang kalau para pengusaha ini kemudian idealnya kondisinya kan harus ada tender karena itu kan duit negara yang sangat besar sekali. Tapi karena kondisi pandemi kemudian ada klausa istilahnya ada PL, penunjukan langsung. Klausa tuh ada pasalnya ya? Ada pasalnya kemudian. Nah, penunjukan langsung oke saja, tetapi ya tadi apakah ngambilnya itu sebesar itu juga, apalagi kemudian ada istilahnya kickback itu ya kemudian untung baliknya berapa? Untung balik, nah itu yang disebut dengan mensrea tadi. Dan kalau ada apa namanya tadi bidding ya apa tender? Nggak ada kalau dalam kadang-kadang kalau dalam bantuan sosial idealnya itu iya. Penunjukan langsung ya? Enggak, kalau idealnya mah harus penunjukan langsung, tapi kan kita dalam kondisi pandemi, kemudian ada peraturan Kepres, kemudian pengadaan itu kemudian bisa penunjukan langsung, karena di dalam situasi pandemi itu kan nggak mungkin kita berpikir dengan itu ada perpunya ya? Kepres kalau tidak salah. Kepres yang soal pengadaan ini. Yang bilang boleh nunjuk langsung. Betul. Dengan berapapun biayanya. Nah, itu satu isu sendiri itu ya, perlu kita bahas itu. Oke. Jadi memang teman-teman ya kalau di duit negara yang peruntukan untuk masyarakat lewat kebijakan dalam situasi-situasi tertentu atau dialokasi dana tertentu, itu memang jadi kewenangan dari pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam kebijakan itu menjadi kewenangan-kewenangan dari dinas-dinas tertentu atau pejabat-pejabat tertentu. Kadang ada tendernya, kadang boleh menunjuk langsung. Yang ada tendernya itu pun juga sebetulnya hanya diwakili oleh beberapa orang dengan jabatan-jabatan atau tugas tertentu. Tapi kalau yang penunjukan langsung itu nggak ada tender dan pejabat-pejabat tertentu boleh nunjuk langsung. Jadi Anda yang menikmati fasilitas publik, Anda yang dapat bantuan atau dapat pelayanan jaminan sosial, itu nilai dari satu jaminan atau bantuan itu Anda harus bisa diukur kok ya, bisa diukur dan ada harganya. Dan siapa yang menentukan harganya? Kira-kira begitu. Nah, sekarang masalahnya kadang-kadang kita sudah terlalu bahagia untuk dapat bantuan. Kan kadang-kadang psikologinya masyarakat kan didatangi sama pejabat, dikasih bantuan, diajak foto, diupload ke Instagram, seneng kayak ya. Nah, kita langsung jadi lupa. Padahal ada orang-orang yang ngambil kenikmatan-kenikmatan tersebut.
kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.